Kali ini saya akan membahas tentang Allah, doktrin Allah. Allah dalam berbagai sebutannya merujuk kepada sesuatu. Nah, soalnya susah nih mau ngomong apa. Agama lain mengatakan sesuatu itu adalah energi yang tidak berpribadi. Ada yang menggunakan istilah zat. Tapi kalau ngomong zat juga persoalan karena zat itu seakan-akan adalah ciptaan. Padahal kata Allah atau Elohim di dalam bahasa Ibrani-nya merujuk kepada satu sumber yang menjadi penyebab utama dari seluruh keberadaan. Seluruh keberadaan tentunya bersumber kepada satu keberadaan yang dia sendiri tidak pernah tidak ada. Seluruh ciptaan pernah tidak ada. Sebelum diciptakan dia tidak ada. Tetapi kalau kita telusur terus, kita dari mana, lalu muncullah dua pribadi, dua manusia yang disebut dengan Adam. Karena kata Adam itu kan tanah atau manusia, atau Hawa sebagai induk dari semua yang ada, manusia yang ada. Mau dikasih nama apapun tetap harus merujuk kepada dua orang itu. Karena ditelusur ke belakang akan sampai kepada dua orang. Lalu dua orang ini dari mana? Ya tentu ada yang mengadakan mereka berdua. Nah disinilah muncul konsep Allah. Allah inilah yang mengadakan semua yang tidak ada, di mana dia sendiri tidak diadakan, karena dia adalah pengada yang tidak diadakan. Dengan demikian kita mendapati satu pribadi yang saya sebut menggunakan istilah pribadi. Saya tidak setuju bahwa sesuatu itu tidak berpribadi, karena setiap individu yang ada, termasuk manusia maksud saya, dan malaikat tentu, dan setan begitulah ya, karena setan adalah malaikat yang jatuh, itu adalah suatu makhluk yang berkehendak, berpikiran, disebut berpribadi. Maka tidak mungkin yang menciptakan itu tidak berpribadi. Karena tidak mungkin dari yang tidak berpikir memunculkan sesuatu yang berpikir begitu kompleks. Maka yang begitu kompleks ini seperti manusia diciptakan oleh yang jauh lebih segala-galanya dibandingkan yang diciptakan. Dengan demikian kita menemukan satu entitas, satu keberadaan yang ada dengan dirinya sendiri dan dia berkehendak, dia berpikir tanda petik, beremosi tanda petik, dan kemudian di dalam Alkitab disebutkan sebagai Elohim, lalu diperkenalkan namanya sebagai YHWH, ada yang memanggil sebagai Yahweh, Yehovah, tetapi kemudian orang-orang Yahudi memanggilnya dengan sebutan Adonai atau Tuan, semacam baginda begitu, atau nama itu karena dianggap terlalu suci, karena perbedaan antar ciptaan dengan pencipta itu ada qualitative difference, perbedaan kualitatif yang tidak mungkin terjembatani dan hanya nanti bisa dipahami dengan iman saja. Kita tidak mungkin menjangkau Allah dengan pikiran kita, karena kita tidak mungkin memikirkan yang menciptakan pikiran. Sehingga nanti ada istilah, ada incomprehensibility of God. Ketidakmungkinan kita mengerti Allah secara komprehensif, secara menyeluruh. Tetapi pemikiran-pemikiran ini dengan perdebatan segala macam akan membawa kita kepada satu sosok, satu pribadi yang berkehendak, yang kemudian menyatakan di dalam Alkitab, dia, pakai D besar, I besar, A besar, menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Nah nanti di bagian lain bahas tentang serupa apanya begitu ya. Tetapi intinya adalah pencipta ini namanya Allah, Elohim, itu adalah pribadi yang dengan atribut-atributnya yang melampaui segala hal yang pernah bisa kita pikirkan, sehingga menggunakan kata Maha. Berikut nanti saya akan membahas tentang atribut Allah, atribut atau ciri-ciri atau sifat. Susah sekali memang mendefinisikan tentang Allah ini, karena memang Allah adalah pribadi yang tidak bisa disamakan dengan manusia, dengan ciptaan apapun, sehingga apapun istilah yang dipakai selalu tidak akan pernah bisa
menunjukkan siapa dirinya. Henokok dari Bandar Lampung.